Salatul Anbiya wal Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya lah. Pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menunaikan sholat isya berjamaah, dan selanjutnya sesaat lagi kita akan mengikuti tablik akbar dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijriah. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, untuk memulai acara ini marilah bersama-sama kita memulainya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kami informasikan bahwasanya tausiah kita akan terbagi dua sesi. Sesi yang pertama akan disampaikan oleh yang kami muliakan Ustadz Kusworo Nur Sidik LCMAG selaku pimpinan Pondok Pesantren As-Sidikin Palembang. Namun sebelum itu kembali kami informasikan Bapak Ibu bahwasanya acara kita ini pun akan disiarkan secara live di 3 akun YouTube. Yang pertama adalah akun YouTube Aku Mataku TV, yang kedua akun YouTube MBR TV, dan yang ketiga akun YouTube TV Sumsel. Kami kembali informasikan bahwasanya berkat terselenggaranya acara ini dikarenakan ada juga dari galeri lukisan kaligrafi Al-Quran terbesar dan juga pertama di dunia karya Ustadz Dery Sulaiman, yang alhamdulillah saat ini masjid kita ini telah menjadi salah satu destinasi wisata religi kebanggaan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan juga Bapak Ibu, insya Allah tidak hanya disiarkan di sekitaran warga Baitur Rahman, tapi juga Kota Palembang, Indonesia, bahkan seluruh dunia. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan tauji dari Ustadz Kusworo Nur Sidik LCMAG selaku pimpinan Pondok Pesantren As-Sidikin Palembang. Kepada Ustadz, tafadhol masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati sesepuh Masjid Baitur Rahman beserta ketua DKM dan jajaran pengurus serta jamaah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Keberkahan atas keluarga, keberkahan atas ilmu, keberkahan atas harta, keberkahan atas hidup, keberkahan atas ibadah. Allahumma amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bersilaturahim. Sebetulnya saya hanya mengiringi Ustadz Ahmad Bani Hashim yang sedang kami undang untuk Rodso Dakwah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang tadi mengisi di pesantren kami, Pondok Pesantren As-Sidikin Palembang,
yang ada di Jalan Irigasi Pak Jo Plembang. Sampai sini tiba-tiba disuruh tausiah yang pertama. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Masya Allah, majelis kita ini dinaungi oleh malaikat Allah yang mendoakan setiap yang hadir diampuni dosanya oleh Allah. Sehingga insya Allah kita keluar dari majelis ini dalam keadaan maghfurunlah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dalam kemasan Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Baitur Rahman Bangraya bekerjasama dengan Pondok Pesantren As-Siddiqin Palembang. Sekilas tentang Pondok Pesantren As-Siddiqin. Pondok pesantren ini adalah pesantren wakaf di bawah naungan Yayasan Muassasah As-Siddiqin. Sebuah ikhtiar kecil, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi untuk melahirkan generasi ilmuwan dan ulama yang as-siddiqin. Kalau kita ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, setiap hari kita baca berapa kali doa ini? Sehari berapa rakaat Pak baca Al-Fatihahnya? Minimal 17. Belum ditambah sholat sunnahnya, rawatibnya, tahajudnya, hajatnya, sholat tahiyatul masjid. Doa ini selalu kita panjatkan. Ya Allah, berikanlah aku jalan yang lurus, yaitu jalan yang orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan kepadanya. Jalan para nabi al-anbiya was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi as-siddiqin ini harapan level tertinggi sebelum nabi. Kalau kita berharap menjadi golongan para nabi sudah tidak mungkin, karena setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi dan rasul. Tetapi masih mungkin untuk bermimpi dan mengejar menjadi golongan as-siddiqin. Apa itu golongan as-siddiqin? Diterangkan dalam tafsir Al-Muyassar, yaitu pribadi-pribadi yang imannya kokoh, berbuah amal soleh yang tulus. Saat ini para ulama satu persatu luar biasa Bapak Ibu ya. Satu persatu meninggal dunia. Di kota Palembang, Kiai Haji Taufik Hasnuri wafat. Kiai Haji Nawawi Denci wafat. Belum lama. Di tingkat internasional kita belum lama bersedih meninggalnya seorang ulama besar rujukan banyak dunia Islam, yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sebelumnya di tahun 2013-an Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Ulama satu persatu wafat, tetapi datangnya generasi pengganti ulama tidak secepat wafatnya mereka. Yang kedua, keprihatinan kita semuanya berkurangnya atau semakin minimnya pendidikan agama di sekolah-sekolah secara umum. Ikhtiar kecil Pondok Pesantren As-Siddiqin ingin berkontribusi di dalam melahirkan generasi ilmuwan dan ulama yang kokoh imannya tetapi produktif, berkarya dan memberikan maslahat. Kita mengimpikan nanti lahir para dokter tapi di dadanya ada Al-Quran. Kita mengimpikan nanti lahir para jenderal tapi di dadanya ada keimanan. Kita mengimpikan nanti banyak lahir para pengusaha tetapi dia punya bekal pengetahuan agama dan akhlakul karimah. Kita mimpi nanti pos-pos penting itu memadukan antara agama, akhlak dan profesionalisme. Insya Allah program unggulan Pondok Pesantren As-Siddiqin ini yang pertama tahfidz Quran, yang kedua bahasa Arab.
Bahasa Arab ini memakai kurikulum I'dad Lughawi Mahat Ta'hili Kuliatul Dakwah Islamiyah Tripoli Libya. Tempat kami belajar dan tempat juga Ustadz Ahmad Bani Hasim dulu belajar. Yang kedua, insya Allah kurikulum ini sudah terbukti banyak orang-orang Cina yang bahasa saja nggak bisa memakai kurikulum di kampus kami dulu. Setahun lancar bahasa Arab, 2 tahun bahkan mengalahkan yang sebelumnya sudah lancar bahasa Arab. Yang ketiga, insya Allah dirasat Islamiyah atau Islamic Studies yang terstruktur sistematis, akidah, fikih, tafsir, akhlak, sirah, dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA, mengadopsi kurikulum dirasat Islamiyah yang dipakai di madrasah-madrasah di Timur Tengah. Alhamdulillah sudah dapat kurikulumnya. Penguatan sains, mudah-mudahan anak-anak kita menguasai ilmu-ilmu sains sesuai dengan kemajuan zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, kami mohon doa dari Bapak Ibu agar cita-cita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi bekal akhirat semuanya. Baik orang tua yang menyekolahkan anaknya di pesantren As-Siddiqin, atau para muhsinin atau para donatur, para muwakif yang telah mewakafkan, menginfakkan untuk mendukung pesantren As-Siddiqin. Begitu juga kepada para guru, para tenaga pengajar yang insya Allah berjuang dengan sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada harapan kecuali sama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan insya Allah semuanya kita masuk surga. Mudah-mudahan yang sedang diberikan oleh Allah ujian penyakit, diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, dibukakan pintu rezeki oleh Allah. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan diberikan oleh Allah jodoh yang soleh dan soleha. Yang belum punya anak, mudah-mudahan diberikan oleh Allah keturunan. Istrinya hamil langsung 2, lahir sehat semuanya. Mudah-mudahan semuanya insya Allah nanti kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah duku, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kita insya Allah akan banyak belajar dengan guru kita Ustadz Ahmad Bani Hasim LC MSI. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sharing pada malam hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita dunia akhirat. Mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Usron Siddiq LCMAG yang telah memberikan tausiah di sesi pertama pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya Bapak Ibu jemaah salat Isya Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang. Selanjutnya mari kita dengarkan pula tausiah dengan tema Amazing Uswatun Hasanah bersama Ustadz Ahmad Bani Hasim LCMSI. Beliau ini merupakan pengisi acara Islam Itu Indah di Trans TV dari Jakarta. Jadi alhamdulillah dalam kesibukannya keliling Indonesia berkesempatan hadir di Kota Palembang, khususnya di Masjid Baitur Rahman dalam rangka untuk menebarkan kebaikan. Kalau begitu langsung saja kepada Ustadz, tafadhol masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaq hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap pengurus Masjid Baitur Rahman yang berkhidmat untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah beberapa guru kita, pengurus masjid itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip selalu kebagian pahala setiap kali ada orang ibadah. Orang datang baca Quran di sini, pengurus masjid dapat pahala. Orang datang ke sini sholat, pengurus masjid dapat pahala. Meskipun tidak sedang sholat. Kenapa? Karena orang bisa sholat di sini, orang bisa baca Quran di sini, orang bisa berzikir di sini, nyaman. Berkat kepengurusan pengurus masjid. Masya Allah. Mestinya berebut kita jadi pengurus masjid, karena dapat pahalanya berlimpah. Masya Allah. Kalau dulu Nabi kita Muhammad SAW itu ketika sang kakek sudah meninggal, lalu dirawat dan diasuh oleh sang paman Abu Talib. Selama Abu Talib masih hidup, orang-orang kafir Quraisy itu nggak ada yang berani nyentuh fisik Rasulullah. Mereka berani menghina, mencela, mencaci, tapi nggak berani main fisik, menyentuh fisik Rasulullah, nggak berani. Makanya meninggalnya Abu Talib dan juga Ibunda Khadijah bintu Khuwailid disebut dengan Amul Huzni. Kenapa? Karena sejak itu orang berani secara fisik. Rasul mulai dilempari dengan kotoran, Rasul mulai dicekik, dilempari dengan batu. Kapan itu terjadi? Setelah sang paman Abu Talib meninggal. Kenapa ketika ada Abu Talib nggak ada yang berani? Siapa Abu Talib? Apa kekuatan yang dimiliki Abu Talib? Apakah beliau seorang jenderal? Bukan. Apakah beliau seorang hartawan yang kaya raya? Bukan. Bahkan di antara paman-paman Rasulullah yang secara ekonomi miskin itu Abu Talib. Anaknya banyak, hartanya kurang. Lalu kenapa orang tak ada yang berani menyentuh fisik Rasulullah selama Abu Talib masih hidup? Karena beliau itu adalah juru kuncinya Ka'bah. Pengurus masjid. DKM kalau bahasa kita sekarang. Masya Allah. Masyarakat jahiliyah. Abu Jahal, Abu Sufyan, dan abu-abu yang lainnya. Walid bin Mughirah. Itu nggak berani tuh nyentuh fisik Rasulullah selama Abu Talib masih hidup. Siapa Abu Talib? Pengurus masjid. Masya Allah. Jadi kalau ada sekarang orang nggak ada sopan-sopannya sama pengurus masjid, itu lebih jahiliyah daripada masyarakat jahiliyah. Masya Allah. Nah itulah jadi pengurus masjid pahalanya banyak, disegani dan dihormati oleh orang. Tapi tidak itu yang kita cari. Yang kita cari adalah diridhoi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, baik para asatidz, sesepuh, tokoh masyarakat, baik yang dituakan ataupun yang sudah tua beneran. Karena ada orang dia belum tua-tua banget tapi sudah dituakan. Sementara ada orang yang tak perlu dituakan pun memang sudah tua. Dua-duanya mesti kita hormati dan muliakan. Karena Rasul katakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Bukan termasuk golonganku yang tidak menyayangi kepada yang junior dan tidak menghormati kepada yang senior. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Menarik ini, ada sehat ada afiah. Kadang kita ditanya, gimana kabarnya Pak? Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Ustaz, sehat walafiah. Sama atau beda tuh sehat dan afiah? Beda Ustaz, sehat dari huruf S, afiah dari huruf Ain. Itu semua orang juga tahu. Apa itu sehat? Sehat itu salamatul a'dha minal uyubi wal ilal. Sehat itu seluruh anggota tubuh kita tidak ada penyakit, itu sehat namanya. Mata bisa melihat dengan jelas, telinga bisa mendengar dengan baik, tangan alhamdulillah, kaki alhamdulillah, semua sehat Ustaz, bisa beraktivitas. Itu namanya sehat. Adapun afiah, salamatu intifa'il a'dha fi maksiatillah. Selamatnya anggota tubuh yang sehat ini tidak kita manfaatkan untuk maksiat. Itu namanya afiah.
Sehingga boleh jadi ada orang matanya sehat. Matanya sehat Ustaz, nggak ada masalah, nggak ada penyakit, bisa lihat Ustaz. Tapi nggak pernah bisa dipakai buat baca Quran. Baru 3 menit baca Quran udah ngantuk sekali itu mata Ustaz. Dibuat dengar kajian majelis taklim tuh ngantuk sekali Ustaz. Tapi kalau buat nonton bola 45 menit kali 2 berasa sebentar Ustaz. Begadang bangun jam 2 malam sanggup Ustaz. Selesai final champion tidur, subuh bablas. Jangan-jangan itu mata sehat tapi tidak afiah. Fisik kuat. Oh, kalau jalan 3 kilo, 10 kilo, sepedahan berapa kilo, motoran kemana, sanggup. Kemana pun bisa, traveling, kuat. Giliran ke masjid, 200 meter dari rumahnya, nggak nyampe. Berarti itu sehat tapi tidak afiah. Insya Allah. Kita maunya sehat, afiah. Kenapa? Karena fisik kita besok ngomong di hari kiamat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surat Yasin 2 tuh yang bicara tangan, kaki. Dalam surat Fussilat 2122, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Jangan kalian kira kalian bisa sembunyi, besok telinga ini ngomong nih. Mata ini ngomong nih. Kulit bicara dia. Kita telinga selama hidup apa yang kita dengarkan? Kalau dengerin nasihat, tausiah, baca Quran, itu terasa berat, kayak kepanasan, kayak merasa disindir terus ya. Ada di sini yang begitu? Enggak, insya Allah ya. Dulu ada, tapi sudah mati. Sekarang sisa orang-orang soleh semua. Yang telinganya selalu sejuk mendengarkan kalamullah. Lihat dari ujung ke ujung ini semua ayat-ayat Al-Quran ini. Masya Allah. Mata kita sedap melihatnya. Indah luar biasa. Masya Allah. Ini mata yang sehat dan juga afiah. Ada matanya sehat, lihat begini pedes dia. Dia lebih senang lihat gambar-gambar wanita seksi. Bahkan sampai di toilet-toilet di mal-mal kalau di Jakarta itu. Kita ke toilet umum itu gambarnya wanita-wanita seksi. Ngintip begini. La ilaha illallah. Nauzubillah min dzalik. Maka kita berdoa kepada Allah supaya Allah jaga nih tubuh kita. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, afiahkan badan saya, afiahkan mata ini biar sehat dan juga kita pakai dalam ketaatan. Jangan sampai sehat tapi tidak dipakai untuk ketaatan. Nauzubillah. Ya. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, diantaranya ta'lim, kita datang ke masjid dalam rangka upaya kita nih untuk menjadikan tubuh kita ini tetap sehat dan juga afiah insya Allah. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bicara kita adalah tentang Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Bahasan yang tidak akan pernah selesai. Selalu dibahas, diulang-ulang, dikaji terus oleh guru-guru kita. Dikaji terus oleh para alim ulama, para pendakwah, orang tua kita. Terus menyampaikan bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Kalau kita buka Quran, dari sekian banyak nabi, ada berapa nabi? Ada berapa? Ya, nabi itu ada 124.000 nabi. Rasul? Ya, Rasul ada 313. Satu riwayat lagi 315. Yang 25 yang mana itu Ustaz? Yang 25 itu yang kita diminta untuk menghafal. Kalau kita diminta menghafal 124.000 nabi, kacau. Ibu-ibu gak jadi masak. Kok gak ada masak nih sekarang mah? Lagi ngapal nama nabi. Masih baru ketiga. Masih ada 120. 21 lagi nabi. Masya Allah. 25 nabi itu kita suruh menghafal. Dari semua nabi-nabi dan rasul, baik yang disebutkan dalam hadis ataupun dalam Al-Quran, yang disifati dengan uswatun hasanah, itu hanya 2. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam Nabi Ibrahim dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan juga ayat 6. Laqad kana lakum fi Ibrahim. Gimana ayat Ustaz? Laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun laqad kana lakum apa? Gimana ayatnya? Laqad kana fi Ibrahim uswatun
hasanah. Nah, itu Al-Ahzab 21, yang surat Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ya, jazakallahu khair. Jadi nabi yang disifati uswatun hasanah Nabi Ibrahim dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain tidak disifati dengan uswatun hasanah. Apa arti uswatun hasanah? Contoh, tauladan. Apakah nabi-nabi itu bukan tauladan? Iya. Apakah bukan contoh? Iya. Para nabi semuanya adalah contoh, tauladan buat kita. Tapi level tauladannya belum sampai uswatun hasanah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam itulah yang dilabeli oleh Allah, disifati oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Insyaallah. Menarik. Kenapa? Karena semua aspek kehidupan dua nabi ini, kita kerucutkan ke Rasulullah, semua aspek kehidupannya layak untuk dijadikan contoh, layak untuk dijadikan teladan. Dari segi nasabnya jelas. Para ulama sepakat nasab baginda sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan. Ini semua ulama sepakat. Dari Adnan sampai Ibrahim mukhtalaf. Dari Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Adam alaihissalam mukhtalaf. Tapi minimal sampai Adnan semua ulama sepakat itu nasab Rasulullah. Setiap nama ini di setiap generasinya mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah orang-orang teladan. Mereka adalah orang-orang yang dihormati dan disegani. Nasab Rasulullah adalah keturunan manusia-manusia yang mulia. Insyaallah. Di sini ada yang bisa nyebutin sampai Adnan? Pulang duluan. Kirain makan duluan. Gak usah sampai Adnan. Leluhur kita lah. Leluhur kita. Ada di sini yang hafal garis nasab keturunannya sampai 10 nama. Kebanyakan 10 nama. 5 nama lah. Bapak kita, kakek kita, buyut kita, bapak dari buyut, sama engkongnya buyut. Apa tuh namanya? 5 saja ke atas. Ada yang sanggup? Ada yang bisa? Ada yang hafal? Enggak. Kebanyakan kita berarti keturunan enggak jelas nih. Mohon maaf, nasabnya maksudnya ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam jelas sekali nasabnya sampai Adnan. Semuanya ini adalah orang-orang mulia. Semuanya orang-orang terbaik di zamannya. Itu Darun Nadwah itu tempat berkumpulnya orang-orang kafir Quraisy menentukan berbagai macam perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Darun Nadwah itu dar rumah, Nadwah itu tempat musyawarah, berkumpul, tempat memecahkan berbagai macam persoalan. Nah, itu Darun Nadwah. Kalau bahasa Betawinya convention hall lah, semacam gitu. Itu yang bikin kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam, tokoh luar biasa, dihormati, masyaallah. Leluhurnya tuh keturunannya. Jelas. Ini adalah tauladan. Terus dalam semua aspek kehidupan Rasulullah itu layak dijadikan sebagai contoh dan tauladan. Saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu pede enggak? Percaya enggak kalau Bapak Ibu layak dijadikan sebagai contoh? Kira-kira saya nih bisa dijadikan contoh Ustaz. Kira-kira bisa enggak kita bilang begitu? Minimal ke anak, cucu. Percaya dah ya. Kamu harus contoh papa, kamu harus contoh mama. Gitu. Tapi apakah dalam semua aspek kehidupan kita layak dijadikan contoh? Belum tentu. Paling sering kita bilang, kamu contoh mama, tapi yang tadi jangan dicontoh ya. Yang mana? Mungkin pernah bohong. Ya. Ada bapak enggak? Bilang enggak ada. Bilang, kata papa enggak ada. Layak enggak dijadikan contoh itu? Ya. Kapan kita tidak layak dijadikan contoh? Saat marah. Setuju enggak? Bapak Ibu kalau lagi marah, bisa enggak kira-kira dicontoh sama anaknya? Kalau kamu marah seperti mama nih marahnya, kira-kira begitu enggak? Enggak ya. Kalau marah seperti papa nih marahnya, enggak. Pasti kita bilang, nak tadi papa mohon maaf ya agak keceplosan, marah, kelewatan. Jangan ditiru ya sayang. Kita bilang gitu juga ibu-ibu. Nah mama sayang sama kamu.
Tadi mama terlepas emosinya. Tapi jangan ditiru ya sayang. Jangan dicontoh ya. Nah, kita tahu tuh, marah kita tak layak ditiru. Nabi-nabi secara umum layak nggak marahnya ditiru? Layak, tapi dalam beberapa kondisi tertentu. Secara umum mungkin belum bisa kita terapkan. Kita tidak bilang tidak layak dicontoh, bukan. Mungkin tidak bisa kita terapkan secara umum. Beberapa kondisi oke. Misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. 1000 kurang 50 berarti 950 tahun. Itu dakwahnya aja itu. Umurnya berapa tuh? Khilaf ulama. Sebagian mengatakan masa kenabian sepertiga dari masa hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa umurnya? 63 tahun. Berapa masa dakwah beliau? 23. Berarti kira-kira sepertiga. Berarti kalau mau kita tahu umur Nabi Nuh alaihissalam mengkiaskan dengan Rasulullah, kalikan 3. 950 tahun dikali 3. Berapa tuh? 2850 tahun berarti kan? Kan 900. Ya. Hampir 2000 tahun. Hampir 3000 tahun. Ya. 950 masa dakwah dikalikan 3. 9 kali 3 27. Tambah 1,5 2850 tahun. Hampir 3000 tahun umurnya. Masya Allah. Ada di kita yang umurnya sampai sepanjang itu? Nggak ada ya. Gak usah panjang-panjang lah Pak. Ya. Atau ada yang mau, saya mau 200 tahun. Gak usah lah ya. Kita hidup 200 tahun, nggak enak Pak. Kenapa nggak enak? Yang seleting kita udah pada meninggal semua. Kita mau cerita apa? Udah beda obrolan dengan anak-anak sekarang. Udah nggak, bapak-bapak yang punya cucu, obrolannya udah nggak nyambung itu. Apalagi 200 tahun kita hidup, teman-teman kita sudah pada meninggal, kita mau berapa? Susah. Jangan terlalu panjang lah ya. Yang penting umurnya sudah proporsional, kita gunakan maksimalkan itu ketaatan kepada Allah, saatnya pulang sudah. Daripada umur sampai 150 tahun tapi nggak bisa ngapa-ngapain, berbaring aja di atas tempat tidur, di atas ranjang. Makan nggak bisa, mesti disuapin. Buang hajat nggak bisa, mau sholat nggak bisa, mau tidur, mau berzikir nggak bisa, ada taklim nggak bisa hadir. Nah, tapi buat orang beriman berapapun terserah Allah dikasih, insya Allah berkah. Kalau kita baca surat At-Tin itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Di antara ulama seperti As-Suddi, Imam Mujahid mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu visi kita. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna, gagah, perkasa, tegap. Tsumma radadnahu asfala safilin, di antara maknanya, lalu kami kembalikan nanti ada masanya dia rendah lagi. Daya ingatnya sudah mulai berkurang, daya lihatnya sudah mulai nggak bisa fokus, kekuatan fisiknya sudah tidak sekuat dulu, kembali seperti anak-anak. Sampai bahkan ada sebagian orang tadi tuh makan pun harus disuapin, tidur pun harus, ya kalau tidur sih nggak lah ya, nggak dibantu ya. Buang air dia mesti dibantu, ibadah udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Tapi buat mereka yang waktu masa mudanya, masa sehatnya digunakan untuk taat ibadah kepada Allah, meskipun sudah berbaring tak berdaya. Dia waktu sholat nggak bisa sholat, udah nggak lagi kenal waktu. Diajarin sholat udah nggak bisa, diajarin berwudu udah nggak bisa. Nggak bisa aktivitas, nggak bisa baca Quran, nggak bisa berzikir, nggak bisa hadir di majelis taklim. Tapi kalau dia dulu waktu sehat, termasuk amanu wa amilus shalihat, falahum ajrun ghairu mamnun, tetap dapat pahala. Dia berbaring tidur, azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibangun, Pak sholat, Ibu sholat. Dia udah gak ngerti, udah sepuh, udah pikun, udah gak ingat apa segala macam. Itu tetap kata Imam Mujahid dapat pahala sholat. Kenapa? Karena seandainya sehat, dia pasti ke masjid Baitur Rahim, Baitur Rahman. Insya Allah, luar biasa itu. Dahsyat ya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam umurnya panjang. Itu ada sebagian yang mengatakan dikali 3 tadi, ada sebagian ulama mengatakan enggak begitu. Nabi Nuh alaihissalam itu 250 tahun sebelum berdakwah. Jadi masa kanak-kanaknya itu sampai usia dewasa 250 tahun. Jadi 50 tahun di zaman Nabi Nuh, itu masih anak-anak yang suka main gundu, itu 50 tahun itu Pak. Main kelereng itu.
50 tahun lah. 250 tahun baru dianggap dewasa layak menerima wahyu. Lalu terjadi banjir bandang, itu 950 tahun tambah 250, berarti sudah 1200. Lalu setelah itu terjadi banjir bandang, naik perahu bahtera, lalu setelah itu mendarat di Bukit Judi, masih hidup 250 tahun lagi. Berarti totalnya 1250 tahun. Kira-kira itu usia beliau, Nabi Nuh alaihissalam. Tapi dulu fisiknya itu tinggi-tinggi, nggak seperti sekarang. Nabi Adam alaihissalam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tingginya adalah sittuna dira'an, 60 hasta. Satu hasta itu satu lengan laki-laki dewasa orang Arab, setengah meter lah. Jadi kalau 60 hasta berarti sekitar 30 meter Nabi Adam alaihissalam. Turun sampai Nabi Hud. Ya, kaum Nabi Hud itu tingginya isna asyarah 12 dira'an, 12 hasta. Berarti sekitar 6 meter. Jadi menyusut sampailah ke kita. Berapa kita nih? 1,5, 1,3, 1 semampai, semeter pun tak sampai. Kita keturunan Nabi Adam bukan Ustaz? Betul. Kok bisa Nabi Adam hampir 30 meter, kita semeter setengah? Ini kemana sisanya? Allah alam ya. Kenapa bisa menyusut begitu? Ya kalau kita semua tinggi besar Pak, Palembang penuh dengan orang aja ini. Tinggi besar ya. Jadi sesuai hikmah Allah, semakin lama makin nyusut. 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, ngajak orang ke masjid, ngajak orang bikin pesantren. Nah, jam itu belum ada, Ustaz. Yang ngajak pesantren Ustaz Kusworo hari ini. Ngajak anaknya masukkan ke pesantren. Ngajak jamaah untuk ikut berwakaf, mewujudkan cita-cita mulia, membentuk generasi yang bisa melanjutkan perjuangan dakwah yang kita harapkan, yang kita inginkan, membuat negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang ikut enggak sampai 100 orang. 950 tahun. Jamaahnya enggak sampai 100 orang. Masyaallah. Jadi kalau kita berdakwah berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun, ngikut sedikit, masih kalah sama Nabi Nuh alaihissalam. Lalu apa yang terjadi? Nabi Nuh alaihissalam berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, orang kafir ini matiin aja semua, binasakan semuanya, jangan kau sisakan satu pun orang-orang kafir ya Allah. Kenapa? Orang kafir tuh, orang-orang jahat itu kalau punya anak, anaknya brengsek jahat juga. Nauzubillah min dzalik. Maka Allah binasakan enggak? Allah turunkan banjir bandang. Ya ardu bla'i wa ya sama aqli'i wa ghidal ma. Langit menurunkan hujan, bumi mengeluarkan air, mata air. Tenggelamlah manusia. Sampai anaknya bilang, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma." Ayo nak, Kan'an itu naik ke perahu. Saya enggak mau ikut perahu. Nanti kau tenggelam. Saya akan naik ke gunung. Manalah mungkin banjir sampai menenggelamkan gunung. Ternyata la asimal yaumin amir rabbi. Gak ada yang selamat, tenggelam semuanya, mati semua manusia itu, habis. Tersisa Nabi Nuh dengan beberapa orang saja. Makanya kita disebut dalam surat Al-Isra itu dzurriyyataman hamalna ma'anuh. Disebutnya tuh. Kita ini keturunan Nabi Adam, tapi yang disaring di zaman Nabi Nuh berapa orang tuh? Riwayat yang masyhur enggak sampai 100 orang, 80, 70, enggak sampai 100 lah. Bahkan ada, kalau kita baca tafsir, beberapa ulama mengatakan yang naik bersama Nabi Nuh itu cuma Nabi Nuh dengan 2 putrinya, bertiga aja. Sisanya binatang, pasangan semua, nggak ada lagi. Mungkin kalau yang itu pendapat minoritas lah, yang mayoritas itu ada pengikutnya, tapi nggak sampai 100 orang. Itu kita sudah hasil saringan ini. Tetap hasil saringan di zaman Nabi Nuh, muncul siapa? Fir'aun. Muncul lagi siapa? Qarun. Muncul lagi Haman. Pejabat-pejabat yang berbuat sewenang-wenang. Jadilah Fir'aun. Orang kaya yang sombong, hartanya berlimpah. Ada pesantren dia tak mau peduli. Ada masjid mau membangun sudah sekian tahun, dia masih tutup mata, tutup telinga. Qarun itu. Ada orang pintar tapi tidak digunakan kepintarannya untuk mendakwahkan agama Allah, untuk mengajak orang menyembah Allah. Yang ada justru dipakai kecerdasannya, kepintarannya, profesor doktor dia, tapi menghina dan melecehkan Islam. Membuat orang semakin gerah dengan Islam. Nauzubillah min dzalik. Haman itu. Ini udah disaring. Bagaimana kalau nggak disaring?
Masya Allah. Jadi Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, orang gak mau ikut sampai kemudian berdoa. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Habisin aja semua orang kafir ya Allah, selesai. Kira-kira ini cocok gak kita contoh ini? Ya Allah, saya berdakwah, sulit sekali orang masuk ke masjid, matiin aja semuanya ya Allah. Tenggelamkan dengan banjir bandang, bakar rumahnya sekalian. Boleh gak kita berdoa begitu? Gak boleh ya. Gak boleh. Masya Allah. Bukan berarti Nabi Nuh salah, enggak. Nabi Nuh ya proporsional. Di situ memang beliau membutuhkan doa itu. Tapi tidak bisa kita terapkan dalam aspek kehidupan kita secara umum. Kesel sama orang, ya bukan akhlak pengikut Rasulullah. Kalau doain keburukan, saya kesel sama dia Ustaz, saya sudah dijahatin sama dia, saya doain mudah-mudahan mampus ke sambar geledek misalnya. Nauzubillah min dzalik. Boleh enggak tuh? Bukan akhlak pengikut Rasulullah. Kan. Satu. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus sama mendakwahi kaumnya enggak beriman. Kesel beliau. Bagaimana emosinya? Ditinggalkan satu kaum, pergi beliau. Maka begitu pergi naik perahu, ternyata kebanyakan beban, mau tenggelam tuh perahu. Akhirnya dibuang beban-beban itu, masih berat. Akhirnya diundi, ini harus ada yang turun. Begitu diundi, yang keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus lompat ke laut. Begitu lompat ke laut, hap, ikan paus langsung menelannya. Kalau bukan karena termasuk orang yang ahli bertasbih kata Allah, la labitha fi batnihi ila yaumiddin. Maka Nabi Yunus alaihissalam itu berada dalam perut ikan paus itu sampai hari kiamat. Oh, dahsyat. Ngambek, meninggalkan kaumnya, dimakan ikan paus. Kira-kira kalau marah gimana kita? Kalau kita Nabi Yunus marah, kesel, pulang. Saya mau pergi aja dari rumah. Begitu pergi ada ikan paus, slep, nah hilang langsung. Layak nggak ditiru tuh? Kesel kita tinggal. Ah itu mungkin belum bisa kita jadikan contoh yang itu. Nabi Musa alaihissalam, oh Nabi Musa dahsyat lagi. Marah, beliau 40 hari 40 malam di Bukit Tursina, begitu kembali ternyata menyembah ijl, patung anak sapi. Marah, dicari, Harun. Ada apa saudaraku sini? Ditarik kerahnya, mau ditonjok Pak. Oh Nabi Musa alaihissalam itu beliau Allah berikan kekuatan itu bastatan fil jism, kekuatan fisik. Kalau Mike Tyson pukul orang sekali KO, Nabi Musa pukul orang mati Pak. Bukan KO lagi, mati langsung. Kuat luar biasa. Dahsyat, Masya Allah. Lihat bagaimana baginda kita kalau marah. Masya Allah, luar biasa. Pernah disakiti oleh penduduk Taif. Beliau itu belum sampai ketemu. Izinkan saya ketemu dengan kepala suku. Enggak boleh. Semua orang keluar dari rumah pegang batu. Rasul masuk gerbang Taif itu dilempari dengan batu. Anak-anak melempar, wanita, orang tua, anak muda, laki-laki. Semua melempari Rasulullah dengan batu. Sampai dilindungi oleh Zaid bin Harisah itu. Berdarah-darah Rasulullah SAW. Lalu setelah itu kembali, nggak bisa berdakwah. Rasul bersenandung lah. Ya Allah, maafkan saya yang lemah ini, yang nggak bisa mendakwahkan kepada orang-orang penduduk Taif, yang nggak bisa mengajak mereka. Maafkan saya ya Allah. Rasul nggak ngaduin, ya Allah ini orang keterlaluan ya Allah. Ini kan aku nabimu, diutus kepada mereka, mereka nggak tahu terima kasih, saya malah dilemparin dengan batu. Rasul nggak begitu. Rasul bilangnya, maafkan Muhammad ini yang lemah, yang belum bisa mengajak orang dalam ketakwaan. Sampai kemudian datang malaikat Jibril, datang membawa malaikat penjaga 2 bukit atau 2 gunung. Mungkin Bapak Ibu kalian yang pernah ke Taif, Taif itu Masya Allah, gunungnya itu besar-besar, bukan seperti Jabal Uhud, bukan seperti Jabal Nur atau Jabal Rahmah, besar tinggi sekali. Ini kalau ada yang pernah umrah terus ke Taif itu naik kereta gantung itu, tinggi sekali itu Pak, tebingnya luar biasa. Itu datang malaikat, ya Rasulullah, bilang iya. Satu penduduk Taif ini gunung, kami timpakan, prak, mati semua. Apa jawab Rasulullah? Jangan. La'allallaha yukhriju min aslabihim man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Boleh jadi sekarang mereka itu fa innahum Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah kepada kaumku, mereka enggak ngerti, mereka enggak tahu. Itu Rasulullah tuh. Masya Allah. Kalau kita Pak dijahatin sama orang, tiba-tiba datang. Punya pangkat bintang 3. Ini mau diapain nih orang? Sikat aja biar kelar. Kita bilang gitu ya. Rasulullah Masya Allah, malaikat yang nawarin.
Berarti kan gak dosa di situ, tapi Rasul gak lakukan itu. Itu akhlak Rasulullah. Marahnya saja sangat layak ditiru. Marah ke pasangan, Rasul pernah juga Pak marah sama istrinya. Ya manusiawi lah. Kira-kira kita kalau kesel sama istri kita gimana tuh? Banting pintu pergi keluar, siap-siap seperti Nabi Yunus, adikan paus nangkap di luar itu. Nabi Muhammad pernah marah sama istri-istrinya. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika marah dengan istri-istrinya? Ada 9 istri beliau marah dengan 9-9-nya karena pada minta, adalah kasusnya waktu itu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah SAW tidur di masjid selama 3 hari 3 malam. Masya Allah. Ini marah layak ditiru enggak? Kata bapak-bapak enggak. Kata ibu-ibu, iya layak Ustaz. Marah nginep di masjid. Ibu, suami, bapak ini kesel marah, banting pintu pergi. Kata anaknya, mama itu papa marah kejar mah. Biarin, paling juga tidur di Masjid Baitur Rahman. Ini udah 2 hari gak pulang. Biarin, Rasul 3 hari, papa mungkin 3 hari juga. Aman, tenang gak Bu? Tenang. Marahnya ke masjid. Coba kalau marahnya kabur ke warung kopi. Warung kopinya gak ada masalah. Ngopinya gak ada masalah. Yang jual kopinya yang bermasalah. Sekwilda, bupati, apa Sekwilda? Seksi wilayah dada, buka paha tinggi-tinggi. Oh, betah di warung kopi itu Pak. Ngopinya cuma segelas, tapi 3 jam. Bahaya gak tuh? Bahaya, Masya Allah. Marahnya Rasulullah tuh. Marah, manusiawi lah Pak. Jadi kalau kita marah sama pasangan kita boleh gak Ustaz? Ya boleh, tapi tiru bagaimana Rasul marah itu. Tidak ada KDRT ya, gampar, pukul, banting segala macam itu. Gak ada itu ya. Rasul tuh akhlaknya Masya Allah dahsyat. Ini sedih gitu ya, banyak pasangan muda-mudi baru nikah 2 tahun, 3 tahun cerai. Aduh sedih, ada beberapa kota itu angka perceraian sangat tinggi. Di beberapa KUA itu rata-rata pasangan muda-mudi yang datang menggugat cerai itu ada sekitar 100 pasangan dalam 1 bulan. Berarti sehari ada berapa pasangan yang cerai itu Pak? 3 pasangan cerai. Insya Allah. Begitu ditanya sepele sekali. Kenapa cerai? Habis orangnya cerewet. Gak mau saya. Yang satu lagi bilang istrinya, laki saya gak peka. Hal sederhana. Ya Allah. Padahal kalau mau cari istri yang gak cerewet, dia pergi ke ujung kulon sampai ujung Berung gak bakal ketemu. Kalau mau nikah dengan yang tidak cerewet, nikahnya itu tiang listrik. Nah itu gak cerewet. Tapi kalau perempuan memang sudah begitu kodratnya Pak, benar nggak Bu? Kata Allah, walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu nggak sama dengan perempuan, beda kita beda. Fisiknya berbeda, cara berjalannya berbeda, cara bicaranya berbeda, kapasitas otaknya juga beda. Mohon maaf, perempuan disetting oleh Allah otaknya lebih besar. Kita laki-laki disetting oleh Allah otaknya lebih kecil. Sehingga otak kita yang dominan berfungsi yang otak kanan. Perempuan dua-duanya. Karena otaknya lebih besar, maka perempuan lebih banyak menyimpan kosakata. Menurut para ahli bahwa perempuan setiap hari dia harus mengeluarkan kosakata, kalimat-kalimat, perkataan-perkataan sebanyak 20.000 kata sehari Pak. Kita laki-laki cuma 7.000. Berapanya itu? Sepertiganya berarti kan? Jadi kalau kita ngomong 1 kata, istri kita ngebalas dengan 3 kata, normal Pak. Masih normal. Perempuan itu bukan cerewet, ngomongnya agak-agak banyak aja. Setuju gak Bu? Nggak cerewet, agak banyak aja ngomongnya. Kenapa? Karena memang didesain oleh Allah begitu. Ngomongnya agak banyak. Kenapa? Karena otaknya lebih besar. Untuk apa nih ngomong banyak? Karena perempuan ditakdirkan oleh Allah menjadi pendidik madrasatul ula buat anak-anak. Bayi manusia itu nggak seperti bayi binatang. Kambing lahir langsung bisa jalan, langsung bisa mengembek, selesai. Manusia nggak bisa. Kambing itu lahir, selesai nih keluar nih, langsung bisa jalan Pak. Langsung bisa embek, bisa, nggak perlu latihan, nggak perlu belajar. Memang pernah kita lihat itu ada apa kambing ngumpul-ngumpul? Oh lagi pelatihan jalan, nggak ada. Kambing otomatis, beda dengan manusia. Mau jalan ada prosesnya dulu, ngomong mesti dilatih. Itu kita manusia. Maka anak ini karena dia terlahir nggak bisa langsung ngomong, maka butuhlah pendidiknya yang banyak ngomong supaya anak ini cepat ngomong. Makanya wanita-wanita, ibu-ibu muda
ya terutama di masa pandemi ini, itu ketika dia lebih banyak aktivitasnya dengan handphone daripada mengurus bayinya, rata-rata anaknya akan mengalami yang namanya speech delay, telat ngomong. Itu kalau kita biarkan lama-lama itu tantrum, terus lama-lama bisa jadi autis. Nauzubillah min dzalik. Kenapa nih anak bisa begini? Karena ibunya lebih banyak main HP daripada ngajakin anaknya ngomong. Karena takdirnya perempuan Allah setting supaya banyak ngomong, supaya didik anak nih biar banyak ngomong. Lihat aja Pak, bandingin sama kita Pak. Kita kalau nyuapin anak dengan istri kita nyuapin anak beda banget. Kalau kita nyuapin selesai. Selesai. Kalau istri kita Pak, pesawat terbang, pesawat turun sebentar, turun, belok kiri, belok kanan, hop. Nah, satu suap aja bisa 5 sampai 10 kosakata anak nih Pak. Luar biasa. Benar nggak Bu? Begitu memang settingannya. Karena otaknya lebih besar, daya ingatnya lebih kuat dibandingkan kita. Pak, besok tanggal berapa? Tanggal 16. Terus? Ya tanggal 16. Terus? Ya 16. Lupa. Memang papa nggak pernah ingat. Itu kan hari ulang tahun kita. Astagfirullah, iya benar, iya. Laki-laki cenderung kurang bisa mengingat. Perempuan, luar biasa. Kesalahan kita 3 tahun yang lalu masih dia ingat Pak. Karena otaknya lebih besar. Setuju gak Pak? Wah di sini setuju Bu. Gitu. Nah karena otaknya lebih besar, maka ibu-ibu perempuan itu lebih perhatian kepada hal-hal yang remeh-temeh, yang dekat. Nah, itu perempuan tuh. Laki-laki karena otaknya kecil, dia fokusnya ke depan itu. Terkadang suka abai dengan hal-hal sepele. Itu karenanya kata perempuan laki-laki itu nggak peka. Memang. Saya nggak mau Ustaz, laki-laki nggak peka. Dasar semua laki-laki nggak peka. Memang semua laki-laki nggak peka. Memang. Karena settingan otaknya bukan untuk itu. Kita untuk fokus, visioner. Laki-laki tuh. Maka cocok jadi pemimpin. Cocok jadi jenderal. Cocok jadi panglima. Cocok jadi. Karena fokusnya ke depan. Ibu-ibu untuk yang kecil-kecil yang dekat-dekat. Maka laki-laki kalau mau dicari yang peka tidak akan ketemu. Nggak akan ada laki-laki peka. Itu karena saya nggak mau nikah dengan laki-laki. Nggak peka. Perempuan beda. Ini karena otaknya besar, dia perhatian sama hal-hal sederhana, hal-hal dekat. Ini contoh sederhananya Pak. Ibu bilang, Pak tolong masak air. Kita masak air tuh, kita hidupin kompor. Kita taruh panci, isi air, hidupin kompor. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita tungguin. Pak udah matang air. Bentar, dikit lagi. Paling bentar kita sambil main HP. Oh belum mendidih. Laki-laki tuh. Kalau ibu-ibu masak air, hidupin kompor, cuci piring, nyapu, jemur baju, air matang, piring bersih, lantai sudah bersih, pakaian sudah dijemur. Tuh, benar nggak Bu? Namanya multitasking. Laki-laki nggak bisa begitu. Mandiin anak atau ngepel, itu pilihannya. Nggak bisa sambil ngepel sambil mandiin anak. Oh nggak bisa. Sambil nyuapin anak, apalagi? Kacau balau itu. Meskipun adalah 1-2 yang bisa melakukan itu, tapi secara umum berbeda. Ya itulah. Maka kalau ada rumah tangga yang nggak pernah cekcok, nggak pernah tengkar, mustahil, mustahil. Pasti ada. Sampai sekelas Nabi Muhammad SAW pun ternyata pernah bertengkar. Tapi bagaimana Rasul meredam emosinya, meredam marahnya? Disitulah ada uswatun hasanah. Jangan dikit-dikit ngancam. Kalau kamu nggak nurut, aku kawin lagi. Wah itu bukan itu. Tapi kan Rasul nikah lagi Ustaz. Betul Rasul memang menikah lagi. Tapi jangan cuma nikahnya yang dilihat. Rasul SAW ketika menikahi Bunda Khadijah berapa maharnya? Kata Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, Aishruna 20 naqah, ekor unta. Ini bukan ekornya aja, untanya ini. 1 ekor unta itu berapa? Yang kurus kerempeng 35 juta. Kali 20, 700 juta. Belum emas, perak, perhiasan. Dalam ensiklopedia Islam dikatakan Rasul menikahi Bunda Khadijah maharnya 1 miliar sekitar itu. Sekitar 1 miliar. Istri kedua, ketiga, seterusnya berapa? Ibunda Aisyah ditanya. Aisyah berapa mahar Rasul yang diberikan kepada istri-istri setelah itu? Atau kepada kalian para istri Rasulullah. Kata Ibunda Aisyah, isna asyara uqiyatan wa nasyan. 12 uqiyah 1 nash. Wahiyya khamsumi'ah dirham. Yaitu 500 dirham.
Itu kalau kita ambil kurs yang paling rendah saja sekitar 100 juta. Istri pertama 1 miliar, istri kedua, ketiga dan seterusnya 100 juta. Lebih besar pertama apa yang kedua, ketiga? Pertama. Sekarang misalnya ada laki-laki nikah lagi, kira-kira maharnya lebih besar waktu istri pertama apa istri kedua? Jujur aja lah kita jawab lah. Yang pertama seperangkat alat sholat minus musola dan masjid plus Al-Quran yang tak pernah dibaca sampai mati. Gitu aja udah. Tapi istri kedua belum nikah aja apartemen udah dikasih, mobil udah dikasih, belum nikah nih udah dikasih. La ilaha illallah. Dia bilang saya mau meniru Rasulullah. Niru dari mananya? Gak bisa begitu ya, insya Allah. Marah. Jadi marahnya Rasulullah SAW masih tetap layak dijadikan sebagai teladan. Kata Rasulullah SAW kalau marah itu emosi kita itu. Kalau mau hilang maka bacalah ta'awuz. Kalau kau baca ta'awuz emosi itu akan meredam. Jadi kalau lagi marah baca ta'awuz. Ustaz sudah saya baca auzubillahi minasyaitonir tapi masih kesel. Maka setelah itu duduk. Karena orang kalau marah itu dia kealiran darah ini jadi dorongannya mau berdiri. Lagi duduk aja kalau dimarah apa? Nah gitu. Nah ini supaya marah itu redam dari diri apa? Nah, silakan marah-marah tapi sambil tidur apa sambil duduk. Nah itu lama-lama akan redam dengan sendirinya. Ustaz sudah duduk masih juga kesel, masih emosi Ustaz. Baru yang ketiga berwudu. Kata Rasulullah karena marah itu dari syaitan, syaitan terbuat dari api, yang bisa meredamkan api adalah air, wudu. Ustaz udah wudu tapi kok masih marah, nyebur ke bak mandi. Berendamlah di situ. Bangetan kalau masih marah juga ya. Masya Allah. Apalagi yang bisa dijadikan contoh? Banyak sekali ya. Tapi yang biasanya kalau kita tak bisa dijadikan contoh adalah ketika kita sedang tidur. Misalnya nih Pak, Bu, kita lagi ngaji, dengerin taklim begini, ngantuk. Sambil ngantuk-ngantuk. Ada yang moto, cekrek. Di-share di grup masjid. Kira-kira marah nggak? Lagi ngaji dengerin taklim Ustaz sambil ngantuk-ngantuk. Difoto, cekrek. Di-share, dimasukkan ke dalam grup. Dilihat oleh semua orang. Oh, ngamuk kita. Marah kita. Kenapa? Karena itu tak layak dilihat oleh orang. Ngantuk kita, tidur kita tak layak dijadikan sebagai tontonan. Tapi lihat baginda sallallahu alaihi wasallam tidurnya dipotret oleh istri beliau, diceritakan kepada para sahabat, diceritakan kepada anak keturunannya terus sampai kepada telinga kita. Bagaimana cara tidurnya Rasulullah dari awal sampai akhir luar biasa. Diceritakan semuanya. Bahkan posisi tidur Rasulullah, beliau itu berbaring. Kemana? Kiri apa kanan? Dari mana kita tahu? Dari para ulama, dari para sahabat, dari istri Rasulullah. Istrinya nyeritain cara tidur suaminya coba. Kira-kira bapak tidur kita diceritain nama bini kita. Siap nggak? Waduh, bahaya ya. Itu aib buat kita. Rasulullah tidurnya dijadikan contoh. Berbaring ke kanan. Kenapa berbaring ke kanan? Karena di sebelah kiri ada jantung. Kalau kita tidur berbaringnya ke kiri, tertekan jantung kita itu, nanti memompa darahnya enggak lancar. Itulah yang sering terjadi kalau istilah kami orang Betawi itu namanya erep-erepan. Kayak merasa berat kok ada apa nindihin ini. Dibilangnya ditindihin setan. Padahal bukan ditindihin setan. Jantungnya tertindih oleh dadanya sendiri sehingga memompa darahnya enggak lancar. Itu yang bikin badan tuh terasa berat seperti ditindih oleh setan. Tidak telentang. Ya, telentang enggak boleh. Jangankan telentang, telen jagung aja enggak boleh, apalagi tang ditelen. Terlentang Ustaz, terlentang nggak boleh. Kenapa nggak boleh terlentang? Karena kalau terlentang begini, ini terbuka ini, maka jadilah, mohon maaf, ngorok. Rata-rata kalau ngorok posisi pasti terlentang. Atau udah tungkurap gini ngorok juga, itu udah kebangatan parah itu. Rata-rata begini. Jadi kalau ibu mohon maaf, saya capek telinga saya Ustaz, suami saya ngorok terus. Berarti positifnya begini. Supaya tidak mengorok, supaya berhenti atau berkurang, miringkan, baringkan ke kanan. Ustaz berat, pakai kaki sedikit. Mas maaf mas ya. Miring ke kanan, nanti akan redam. Begitulah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, tauladan dalam semua aspek kehidupannya, bahkan hal-hal yang secara umum manusia tak layak ditiru, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tetap layak ditiru. Makanya pantas Allah sematkan kepada nabi kita uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Maka apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, siapapun kita, ayo Nabi kita Muhammadlah sebagai tauladan kita.
sebagai orang yang bisa kita jadikan sebagai role model dalam semua aspek kehidupan kita. Maka itu penting orang tua itu mengenal Nabi Muhammad supaya bisa menceritakan kepada anak cucunya. Nah, tadi sudah kami sampaikan juga di pesantren As-Siddiqin, orang tua itu minimal wajib punya 2 buku saja. Yang pertama Rahiqil Makhtum, Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, itu menjelaskan tentang sejarah Rasulullah. Yang kedua adalah Syama'ilun Nabi atau Syama'il Muhammadiyah karangan Abu Isa At-Tirmidzi, menjelaskan tentang fisik Rasulullah. Dengan begitu kita bisa cerita kepada anak-anak kita, sehingga mereka menjadikan Rasulullah sebagai role model, Rasulullah sebagai idola, Rasulullah sebagai toladan. Ustaz, saya nggak sempat lagi baca, udah nggak bisa lagi Ustaz, capek kepala saya. Kita serahkan kepada yang punya pesantren, titipkan anak kita di As-Siddiqin, biar Ustaz Kusworo nanti yang mendidik, biar beliau nanti yang mengenalkan Rasulullah kepada anak-anak itu, sehingga apapun profesi anak kita tetap Rasulullah yang menjadi teladan baginya. Sehingga dengan begitu mudah-mudahan kampung kita, negeri kita, kota kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mendatangkan keberkahan dari atas, dari bawah, dari samping, kiri, kanan, sehingga mudah-mudahan kita semakin hari semakin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Terlebih dan kurangnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada diskusi, tanya jawab? Langsung doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal majdu wa lakal thana wa lakal kullu ma yaliqu bi jalaikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arzuqna mutaba'atar rasul, Allahumma arzuqna mutaba'atar rasul fi aqwalina wa fi af'alina wa fi hayatina kulliha. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana lil Qur'an wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah, berlumur dosa dan maksiat. Sungguh banyak dosa dan maksiat yang pernah kami perbuat ya Allah. Sungguh banyak kesalahan yang pernah kami lakukan. Tapi Engkau adalah Ar-Rahim, Engkau adalah Ar-Rahman, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau adalah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Engkau adalah Maha Pengampun, dan Engkau adalah At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Maka kami mohon ya Allah, jangan Engkau kirimkan bencana, musibah dan malapetaka sebagai hukuman atas dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Tapi kami mohon ya Allah, lembutkan hati kami, tegur kami yang salah, tegur kami yang khilaf dengan cara-Mu yang paling bijaksana ya Allah, agar kami selalu kembali kepadamu. Kami selalu kembali kepadamu, meninggalkan segala macam perbuatan dosa dan maksiat ya Allah. Maka dengan segenap kerendahan hati kami memohon, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, mohon jangan Kau cabut nyawa kami sebelum kami bisa menunaikan bakti kami kepada kedua orang tua kami. Mohon jangan Kau cabut nyawa kedua orang tua kami sebelum kami bisa menjadi anak-anak yang taat berbakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah, mohon maafkan kami yang belum bisa mendidik anak-anak kami untuk menjadi generasi yang Rabbani. Mohon jangan Kau murkai kami ya Allah, tapi mohon bantu bimbing kami ya Allah, agar bisa mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang taat kepadamu, taat kepada Rasul-Mu, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, mohon jangan Kau tolak semua amal ibadah kami. Kami yakin begitu banyak kekurangannya. Amal itu sangat sedikit dan banyak sekali alfa dan kekurangannya ya Allah. Namun ya Allah, hanya amal-amal yang sedikit itu yang bisa kami bawa, yang bisa kami banggakan ketika kami datang menghadap-Mu kelak ya Allah. Jika amal-amal itu tidak Engkau terima, sungguh tak ada lagi yang bisa kami bawa, tak ada lagi yang bisa kami banggakan. Maka kami mohon, sempurnakanlah kekurangannya ya Allah. Sempurnakan kekurangannya ya Allah, sehingga Engkau bisa menerima dengan pahala berlipat ya Allah. Sehingga mudah-mudahan Engkau pantaskan kami bisa berjumpa dengan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kami cintai dengan segenap hati dan keimanan ya Allah. Maka pertemukan kami di surga-Mu kelak ya Allah. Pertemukan kami dengannya di surga-Mu kelak ya Allah.
Terakhir mohon jangan kau kirimkan malakul maut menjemput ajal kami kecuali kami dalam keadaan beriman dan bertakwa kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada yang kami muliakan Ustadz Ahmad Bani Hasim LC MSI yang telah berkenan memberikan tausiah. Dan sebagai informasi, Ustadz Ahmad Bani Hasim LC MSI merupakan pengisi program Islam Itu Indah di Trans 7 dari Jakarta dan alhamdulillah telah berkenan hadir untuk membersamai kita pada malam hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Kusworo Nursidik LC MAG selaku pimpinan Pondok Pesantren As-Sidikin Palembang yang telah menyampaikan juga tausiah pertama tadi. Dan Bapak Ibu hadirin berbahagia, demikianlah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijriah. Sebelum kami akhiri, kembali kami mengingatkan bahwasanya Rasulullah sangat rajin bersedekah dan sangat cinta kepada umatnya yang bersedekah. Untuk itu, marilah kita tanpa ragu-ragu dapat menyedekahkan harta kita di jalan Allah. Dan salah satunya, jalan terbaik untuk bersedekah kami sampaikan di sini adalah wakaf pembangunan masjid dan pesantren As-Sidikin Palembang. Kami sampaikan bahwasanya saat ini Pondok Pesantren As-Sidikin Palembang sedang membangun sebuah masjid dan pesantren As-Sidikin. Tentunya Bapak Ibu kami membuka peluang terbaik untuk menyalurkan amal jariah dan memanjangkan pahalanya, insya Allah akan mengalir pahalanya sampai dengan kita mati dan bertemu di yaumil akhir nanti. Untuk itu yang ingin berwakaf dalam pembangunan masjid dan pesantren As-Sidikin Palembang dapat menyalurkannya ke rekening BSI dengan nomor rekening 222-324-0026 atas nama Muassasah As-Sidikin. Sekali lagi kami sampaikan, yang ingin menyalurkan bantuannya dapat menyalurkannya ke rekening wakaf BSI nomor rekening 222-324-0026 atas nama Muassasah As-Sidikin Palembang. Demikian dari kami, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informal aja boleh, Bu. Santap malam dulu, nanti bisa nanya sama Ustadz. Iya, nanti setelah santap malam